Karin. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, jadi udah langsung dari sini aja. Jadi hari ini kita bakal belajar pola kalimat, klasifikasi kalimat atau jenis-jenis kalimat, kalimat inti kalimat, dan kalimat transformasi. Pertama ada pola kalimat. Nah, untuk membentuk sebuah pola kalimat itu kan ada unsur kalimat ya, unsur dalam kalimat. Nah, jadi kita tahu kan kalau unsur itu biasanya SP, O, P, K. Nah, jadi sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada subjek. Subjek itu adalah subjek itu dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat yang berperan sebagai pelaku atau melakukan sebuah pekerjaan. Tapi nggak hanya subjek melakukan pekerjaan, tapi kalau misalnya inti yang sedang kita bahas dalam kalimat itu adalah subjek atau topik yang sedang dibahas dalam kalimat. Yang kedua yang adalah predikat. Predikat ini bisa berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang berperan sebagai penjelas kalimat. Terus selanjutnya ada objek. Objek ini bisa berupa kata benda yang berperan sebagai penderita atau hal yang dikenai pekerjaan. Objek ini dapat dipasifkan dan menjadi subjek. Terus yang keempat ada pelengkap, yaitu bisa berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang berfungsi untuk melengkapi kalimat. Tapi bedanya objek sama pelengkap ini nggak bisa dipasifkan. Kalau objek kan tadi bisa dipasifkan. Gitu. Terus yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini kan sifatnya opsional dan biasanya diawali dengan preposisi, dikedari, atau konjungsi subordinatif misalnya dengan sehingga dan lain-lain, kecuali bahwa. Dan keterangan ini sifatnya bisa dipindah-pindah, jadi dia bisa di depan, bisa di belakang gitu. Oke. Aku di sini punya kalimat dan aku mau kita sama-sama bahas dia itu unsur kalimatnya apa aja. Agak lemot. Nah, jadi yang pertama itu ada, ini kelihatan nggak kekecilan kan? Oke. Jadi Geol itu kan orang atau bisa dibilang dia topik dari kalimat ini. Jadi Geol di sini adalah subjek, membeli adalah sayur, membeli adalah predikat, sayur itu adalah objek. Terus yang kedua, baju itu ditaburkan mutiara. Ada yang mau jawab nggak ini unsur-unsurnya apa? Ada yang mau jawab? Yang nomor 2 unsur-unsurnya ya. Open mic, yang mau jawab. Oke. Boleh di chat guys. Aku bisa lihat chat. Baju objek bukan Kak? Itu ada yang ini yang jawab Kak. Baju objek, baju bukan. Baju itu bukan objek. Aku mau join di apa deh? Kayak kalau nggak ada lagi, udah ini ada. SPO sama Kak? SPO, bukan. Kurang tepat. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Bukan SPO. SPK bukan. Oke, kita bahas aja. Jadi baju ini karena dia apa ya, inti dari kalimat ini dia itu sebagai subjek kan kayak aku bilang tadi. Terus baju itu dia sebagai subjek, ditaburkan itu sebagai predikat. Terus mutiara itu adalah kok tadi aku bilangnya? Oh ya, mutiara ini bukan sebagai objek tapi pelengkap. Kenapa? Karena coba deh kalau kita pasifkan kalimat ini kan nggak bisa. Masa mutiara menaburkan baju itu kan nggak bisa kan. Jadi mutiara di sini berperan sebagai pelengkap. Nah, aku ada tips gitu, tapi nggak selalu. Biasanya kalau kalimat yang dia itu bukan objek, tapi pelengkap itu diikuti oleh verba pasif yang kayak diter kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ini Ikjun adalah subjek. Menjadi itu predikat yang kata verba
definitif. Menjadi seorang dokter ini bukan objek tapi ini pelengkap. Karena ini nggak bisa masa seorang dokter dijadikan Jun nggak bisa kan? Itu nggak bisa dijadikan pasif gitu. Terus yang keempat, Jung Rosa bernyanyi dengan baik. Jung Rosa adalah subjek, bernyanyi adalah predikat, dengan baik adalah keterangan. Terus kalau Junwon yang kelima, Junwon ini kan subjek. Terus tidak bekerja ini predikat. Karena sedang galau, ini bukan objek, bukan pelengkap, tapi ini keterangan. Terus yang nomor 6, Jungwon ini adalah subjek, membeli predikat, tik objek di restoran depan rumah sakit. Dia kan preposisi, berarti ini keterangan. Terus menari. Oh ya, ini ada yang mau jawab nomor 7. Dia unsurnya apa aja? Ini jangan. Nomor 7 ada yang bisa, boleh di chat, aku bisa lihat chat. Ini mirip kok sama yang atas-atasnya, guys. Ya. Ada yang jawab tuh Kak, SP atau SPK. SPK. Bukan SK. Bukan SP, bukan SPK, bukan PS, bukan KSP, SPK, bukan. Oke guys, dilihat lagi, kata predikatnya itu berupa verba apa sih? Kurang. Espol itu kurang. Oke, jadi menari di sini adalah sebagai subjek. Kenapa? Karena ya kayak tadi, ini yang kita bahas kan. Apa yang kita bahas di kalimat ini adalah menari. Adalah ini, adalah itu, kayak adalah, ialah, merupakan, itu adalah kata kerja definitif. Jadi dia itu predikat. Nah, biasanya kalau misalnya kata kerja yang kita punya dalam kalimat ini adalah verba definitif, yang kayak tadi aku sebutin, itu kata yang diikutinya itu adalah pelengkap. Bukan objek, karena kita nggak bisa pasifin ini kan. Kita nggak bisa pasifin kalimat ini. Oke, ini nomor 8. 7 itu adalah, gimana sih ngomongnya? Subjek. Membelikan membelikan predikat, aku adalah objek, sepatu baru adalah pelengkap. Gitu. Nah, aku mau coba, kan ini kan yang gimana ya, mau nge-proof kenapa objek bisa dipasifin, pelengkap nggak bisa dipasifin. Nah, yang pertama ini kan kalau misalnya kita pasifkan kan bisa kan. Jadi, sayur dibeli oleh ibu. Sayur dibeli oleh ibu. Nah, tapi ini unsurnya bukan O-nya di depan, bukan sayurnya kan tadi tuh O. Tapi pas kita ganti, kita pasifin, dia tuh jadi subjek, kan aku bilang tadi, dia bisa berubah menjadi subjek setelah dipasifkan. Jadi ini unsurnya itu adalah subjek, predikat pasif, dan pelengkap. Tuh. Oke, yang sampai sini ada yang belum paham nggak? Boleh di chat atau on mic. Yang mau tanya bisa banget nih, daripada nanti nggak ngerti kan. Nggak paham Kak, ada yang nggak paham. Ulangin lagi Kak. Oke. Kita ulangin ya. Jadi, ini nih, bedain objek sama pelengkap, kan, yang susah kan. Nah, kalau objek itu dapat dipasifkan. Ingat aja kalau objek itu dapat dipasifkan. Kalau pelengkap itu nggak bisa dipasifkan, dan biasanya diikuti oleh kata kerja verba pasif, kayak di ter gitu kan. Dan atau kata kerja definitif. Kata kerja definitif itu misalnya adalah, ialah, merupakan. Nah, itu pasti diikuti oleh pelengkap. Karena kalau yang kayak gitu nggak bisa kita pasifin. Jadi kayak tadi kan, yang ini soalnya yang pertama, Gio beli sayuran, ini kan S, ini P. Kelihatan nggak itunya? Ini kan Gio ini kan subjek, membeli ini predikat, sayur adalah objek. Nah ini, karena tadi objek bisa dipasifkan, nah kita coba pasifkan, berarti sayurnya kan jadi depan, tapi yang tadi itu sayur ini berperan sebagai objek, setelah kita pasifkan, sayur ini berperan sebagai subjek. Jadi sayur dibeli oleh ibu, sayur itu S, dibeli
predikat pasif oleh ibu. Nah, kan tadi aku bilang kalau misalnya biasanya kalau predikat pasif itu diikuti oleh pelengkap. Jadi di sini oleh ibu ini bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai pelengkap. Karena kalau misalnya pelengkapnya nggak ada, jadi itu cuma saya beli. Oke, ada maknanya gitu. Nah, kalau ini baju itu ditaburkan mutiara. Ini baju itu subjek, ditaburkan predikat, mutiara adalah pelengkap. Karena coba kita pasifkan, kan nggak bisa nih, mutiara menaburkan baju itu kan apa gitu. Nah, kalau ini juga sama, Ikjun menjadi seorang dokter atau dokter dijadikan Ikjun kayak apa sih, nggak bisa kan. Jadi itu pelengkap. Kayak ini nih yang nomor 6, kita kan ini kan objek, berarti kita bisa pasifkan dong. Kalau misalnya kita pasifkan berarti steak dibeli oleh Jungwon di restoran depan rumah sakit, atau di restoran depan rumah sakit steak dibeli oleh Jungwon kayak gitu. Nah, yang nomor 7 juga nggak bisa dipasifkan karena dia itu pelengkap kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Kok muka aku juga? Coba yang nomor 8 ulang nggak, Kak? Boleh. Subjek selalu depan. Iya. Kalau misalnya setelah keterangan. Kalau misalnya keterangannya di belakang, subjek di depan. Nah, tapi kadang suka susah bedain mana objek, mana pelengkap. Nah, itu yang kayak aku bilang tadi. Kalau itu nomor 7 nggak bisa dibalikin gitu. Hobiku adalah menari. Bukannya bisa itu? Tapi yang aku lihat ya dari yang aku dapat itu ada kan kata kerja transitif apa ya, bukan kata kerja definitif. Jadi setiap kata yang mengikuti kata kerja definitif itu pelengkap, bukan objek. Jadi kalau misalnya kita tambahin di sini, bentar, menari adalah hobiku. Hobiku itu kan bisa diuraikan lagi di hobi aku gitu kan. Iya gak sih? nah ini iya sih, aku juga setuju aja sih kalau misalnya hobiku adalah menari, itu kan bisa juga. Tapi yang aku dapat tadi malam kemarin itu hobiku di sini sebagai pelengkap. Kenapa ini yang membuktikannya? Karena yang tadi yang aku tulis diawali oleh kata kerja definitif kayak gitu. Atau mungkin salah contoh kali ya aku ya kayak gitu deh guys. Pokoknya kalian ingat cara membedakannya tuh objek sama pelengkap itu, pelengkap gak bisa dipasifin, dan biasanya dan diawali oleh kata kerja verba definitif yang adalah ialah, merupakan kayak gitu. Dan biasanya kata kerjanya itu kata kerja pasif yang di turn gitu. Kalau aku buka chat. Udah Kak, di YouTube di slide awal nggak mau? Kak boleh di slide awal nggak mau SSK? Di slide awal. Mana? Ini slide atasnya Ya, Pak. ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah klasifikasi jenis-jenis kalimat. Jadi jenis-jenis kalimat itu bisa diklasifikasikan jadi 8 jenis. Yang pertama itu kalimat berdasarkan, nggak kelihatan guys. Kalimat berdasarkan, yang pertama itu klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah dan jenis klausa. Contoh yang pertama itu adalah kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri atas suatu klausa bebas dan tanpa klausa terikat. Klausa bebas itu maksudnya kayak kalimat yang dapat diluaskan lagi. Jadi kayak misalnya ya, kalau Mbak Lisa belajar matematika di rumah Mbak Jenny gitu ya. Jadi Mbak Lisa belajar itu adalah klausa bebas, matematika di rumah Mbak Jenny itu adalah klausa terikat. Jadi kan kalau misalnya tanpa matematika di rumah Mbak Jenny, Mbak Lisa belajar itu kan masih bisa kita kembangkan lagi. Itulah artinya klausa bebas. Nah, contohnya tuh terdiri atas satu klausa bebas dan tanpa klausa terikat tuh Mbak Lisa belajar, Mbak Lisa makan kayak gitu.
Terus yang kedua ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas, dan satu atau lebih klausa terikat. Jadi minimal dia punya satu klausa terikat. Contohnya itu Mas Bulan latihan menyanyi sebelum perlombaan dimulai. Kan Mas Bulan latihan itu klausa bebas. Menyanyi sebelum perlombaan dimulai itu klausa terikat. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk ini dapat dipadankan dengan kalimat majemuk setara yang ditandai dengan adanya konjungsi. Contohnya, saya tidak akan nonton drama, kecuali semua tugas saya sudah selesai. Nah, klausa bebasnya kan sini, saya tidak akan nonton. Terus, yang satu lagi, semua tugas saya sudah selesai, atau saya sudah mengerjakan semua tugas saya sudah selesai. Kan itu kan ada dua klausa bebas yang setiap klausanya itu bisa kita kembangkan lagi. Gitu. Jadi, ini juga bisa disebut sebagai kalimat majemuk setara. Nah, yang kedua, klasifikasi kalimat kedua itu adalah kalimat berdasarkan struktur internal klausa. Yang pertama adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas. Contohnya itu yang kayak gini. Mbak Lisa belajar, Mbak Lisa makan, Mas Bulan latihan menyanyi sebelum perlombaan dimulai, dan saya tidak akan nonton drama kecuali semua tugas saya sudah selesai. Itu adalah contoh dari kalimat sempurna. Jadi, dia itu harus punya satu klausa bebas. Yang penting tadi kan semua punya klausa bebas. Nah, yang kedua adalah kalimat tidak sempurna. Adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa terikat atau tidak memiliki struktur klausa sama sekali. Jadi dia tuh punya satu klausa terikat atau nggak punya struktur klausa apapun gitu. Contohnya itu yuk gitu, atau ke perpustakaan. Misalnya ini contoh ke perpustakaan implementasi ke perpustakaan ini misalnya ada di percakapan, di dialog. Misalnya si A nanya, kamu mau kemana hari ini? Nah kan kalau misalnya aku jawabnya ya, kalau si B misalnya ya jawabnya dengan sempurna ya, aku mau ke perpustakaan. Tapi yang bisa juga kita jawab ke perpustakaan, dan itu sudah menjawab pertanyaan dari si A ini. Dan ke perpustakaan yang dilontarkan si B ini itu disebut kalimat tidak sempurna. Kayak gitu. Lanjut. Yang ketiga ada klasifikasi kalimat berdasarkan jenis responsi yang diharapkan. Nah, yang pertama itu adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan ini adalah kalimat yang dibentuk untuk menyampaikan informasi satu arah. Jadi, ya cuman kayak apa ya, penyiar berita gitu ya, for your information aja nih, kayak gitu. Jadi, aku cuma ngasih tahu ke orang tanpa aku mengharapkan ada respon dari yang aku kasih tahu gitu. Contohnya, kita akan mengikuti UTBK 2022. Itu kayak fakta gitu loh, yang kayak informasi gitu. Atau Ethan adalah seorang pelukis, nah gitu. Terus yang kedua ada kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini adalah kalimat yang dibentuk untuk mendapatkan respon berupa jawaban. Kan yang tadi kan yang kalau pernyataan itu kan satu arah. Nah, yang ini tuh dua arah. Jadi kalimat ini dilontarkan oleh seseorang dengan harapan mendapatkan respon berupa jawaban. Contohnya, siapa nama penyanyi yang sedang naik daun itu ya? Mungkin jawabannya bisa Meranjola, Raisa, gitu kan. Terus yang ketiga ada kalimat perintah. Nah, ini sama juga kayak pertanyaan, tapi respon yang diharapkan itu berupa tindakan. Kalau tadi kan jawaban, ini berupa tindakan. Contohnya cepat mandi atau jangan malas. Selanjutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan sifat hubungan aktor aksi. Yang pertama itu adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang mempunyai predikat berupa verba aktif, dan biasanya itu diawali oleh imbuhan melakukan, memakan, menjahit, itu kan. Dan kalimat aktif ini terbagi dua, itu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Gimana sih, apa sih bedanya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif? Jadi, kalimat aktif transitif ini adalah kalimat yang memerlukan objek di dalam kalimatnya. Jadi, dia tuh harus punya objek gitu. Kalau dia nggak punya objek, dia tuh nggak berarti apa-apa gitu. Terus, kalau kalimat aktif intransitif itu kebalikannya, berarti dia tuh nggak perlu objek. Contohnya, bentar ya. Contoh dari kalimat aktif transitif itu, misalnya sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau misalnya itu kan sekolah kan subjek, melaksanakan predikat, pembelajaran tatap muka itu kan objek.
Kalau misalnya objeknya kita hilangkan, ini transitif ya, ngomongin transitif. Kalau misalnya objeknya kita hilangkan, itu jadi sekolah melaksanakan. Melaksanakan apa? Kayak gak make sense gitu kan kalimatnya. Jadi dia tuh butuh banget si objek ini untuk kalimatnya itu punya makna gitu loh. Nah, beda lagi kalau sama si kalimat aktif intransitif. Misalnya, aku menangis terseduh-seduh. Kan itu aku subjek, menangis predikat, terseduh-seduh itu keterangan. Nah, kalau misalnya keterangannya ini kita hapuskan, aku menangis, ya udah adalah make sense, ada maknanya gitu. Jadi nggak harus punya objek di situ gitu. Beda beda transitif sama intransitif. Terus contohnya J minjam uang pada J, uang J minjam berarti perbanyak aktif. Terus yang kedua kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang punya predikat berupa verba pasif. Kan kalau tadi aktif ini pasif. Berarti kalau verba pasif itu atau misalnya dimakan, terjatuh gitu. Contohnya jadi dipinjamkan uang oleh J. Terus yang ketiga ada kalimat medial. Kalimat medial ini adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku dan penderita. Maksudnya tuh gimana sih? Contohnya itu kayak gini. Yaya memukul kakinya. Kan Yaya ini kan subjek, memukul itu predikat. Kakinya tuh objek. Tapi kalau kita lihat secara maknanya gitu, Yaya memukul kakinya, dia kan memukul dirinya sendiri. Jadi si subjek sama si objek ini, si subjeknya ini berperan sebagai pelaku dan penderita sekaligus kayak gitu. Nah, kalau yang keempat adalah kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal ini adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sesuatu perbuatan yang saling membalas. Contohnya, warga komplek SM harus tolong-menolong dalam kebajikan. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau secara unsur, ini kan nggak ada objek di sini. Tapi kalau misalnya secara makna, warga itu kan nggak satu orang gitu ya. Misalnya 2 orang kan. Jadi dalam warga ini harus saling tolong-menolong. Jadi kalau misalnya dalam warga ini ada sebagai subjek, ada sebagai objek, atau gimana pun subjek sama objeknya ini, mereka itu harus melakukan sesuatu yang saling membalas, yaitu harus tolong-menolong, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan ada tidaknya unsur negatif pada verba utamanya, frasa verba utamanya. Pada frasa verba utamanya. Yang pertama itu adalah kalimat afirmatif. Kalimat afirmatif ini adalah kalimat pada frasa verba utama. Ada kalimat yang pada frasa verba utamanya tidak mempunyai unsur negatif atau unsur penyangkalan gitu. Contohnya Yuna membeli baju baru, ya udah gitu kan. Yang kedua ada kalimat negatif. Itu kalimat yang kebalikannya, berarti kalimat negatif ini mempunyai unsur negatif atau unsur penyangkalan. Misalnya Lia tidak pergi ke studio. Jadi cara melihat kalimat negatif ini ya ada kata yang berarti berlawanan gitu, kayak tidak, bukan, enggak, atau yang kata-kata lainnya gitu ya. Yang keenam adalah klasifikasi kalimat berdasarkan kesederhanaan dan kelengkapan dasar. Yang pertama itu adalah kalimat formata, yaitu kalimat tunggal dan sempurna yang memiliki satu klausa bebas. Itu Kevin mempunyai sepatu baru. Jadi ini sama kayak kalimat sempurna tadi, tapi dia bukan kalimat majemuk. Terus yang kedua ada kalimat transformata atau kalimat transformasi. Adalah kalimat yang mencakup kalimat bersusun dan kalimat majemuk karena memiliki satu atau lebih klausa bebas yang bukan merupakan kalimat inti, sebab bukan kalimat tunggal. Ini maksudnya gimana? Nanti kita bahas lebih lanjut di kalimat transformasi. Yang ketiga ada kalimat deformata adalah kalimat tunggal yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Jika struktur klausanya hanya parsial, maka kalimat deformata dapat diturunkan dari kalimat tunggal dan sempurna dalam proses delesi. Ini misalnya itu kan delesi itu kan penghapusan ya, kayak yang tadi aku bahas di kalimat tak sempurna. Misalnya ya ada 2 percakapan si A. Siapa yang cuci baju ini gitu. Terus B-nya bilang mama gitu. Nah, harusnya kan kalimat sempurnanya itu yang mencuci baju itu adalah mama. Tapi kalau misalnya kita delesi, kita kurangin jadi cuman mama, itu kan menjawab pertanyaan si A tadi. Jadi itu adalah contoh dari kalimat deformata. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan posisinya dalam maaf Kak, bentar. Kayaknya kecepatan gitu loh. yang Jadi nomor berapa? mungkin setiap 2 slide gitu bisa ngeliatin chat. Soalnya itu udah banyak. Apa gimana? Ini Kak, ada yang bilang kecepatan ngejelasinnya. Bisa diulangi nggak Kak?
kita ulang, ada yang apa saran dari sorry kalau gitu. Soalnya aku ngejar waktu guys. Oke. Terus ini ada yang nanya Kak, klausa bebas sama terikat itu masih bingung. Coba dijelasin. Klausa bebas sama klausa terikat. Kita balik ke nomor 1. Laptopnya. Nah, ini kan klausa bebas. Jadi klausa bebas itu adalah kalimat yang bisa kita perluaskan. Jadi misalnya contoh Mbak Alisa belajar, ini kan sebuah kalimat tunggal. Sebuah kalimat tunggal yang berupa klausa bebas. Klausa bebas tadi aku bilang adalah kalimat yang bisa kita perluaskan maknanya. Jadi misalnya Mbak Alisa belajar, kita luasin nih. Jadi Mbak Alisa belajar matematika di rumah Mbak Jenny gitu. Nah, kalau kita potong ya, Mbak Lisa belajar sama matematika di rumah Mbak Jenny. Kalau Mbak Lisa belajar ini adalah satu klausa bebas yang bisa kita perluaskan, matematika di rumah Mbak Jenny ini adalah sebuah klausa terikat. Kenapa? Karena tanpa si klausa bebas tadi itu, si klausa terikat ini nggak make sense gitu, nggak ada maknanya. Matematika di rumah Mbak Jenny. Kenapa matematikanya? Emang matematika itu ya dia tuh maaf ya, nama orang matematika itu. Kan kita ini sedang di konteks matematika sebagai mata pelajaran gitu. Jadi intinya klausa bebas itulah kalimat yang masih bisa kita perluaskan. Dan klausa terikat ini adalah kalimat yang selalu dependen sama klausa bebas. Jadi dia ini tanpa klausa bebas, klausa terikat ini nggak punya makna gitu. Chat. Oke. Kalau yang kayak gitu, yang nanya klausa udah paham belum? Oke, kita lanjut aja lah ya. Udah Kak katanya. Lanjut aja Kak. Aku mau nanya dong. Oke, silakan. Misalnya kalau kalimat aktif gini, perempuan memakan nasi itu benar. Kalau kalimat pasifnya, nasi dimakan perempuan gitu. Iya. Ya. Udah gitu aja. Oke. Terus selanjutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan posisinya dalam percakapan. Nah, yang pertama itu adalah kalimat situasi. Kalimat situasi ini adalah kalimat yang digunakan untuk memulai percakapan. Contoh kalimatnya itu selamat malam, selamat pagi, hai, halo, gitu, bukan P. Oke, yang kedua kalimat urutan. Kalimat urutan ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyambung atau meneruskan suatu pembicaraan tanpa pergantian pembicara. Gimana sih contohnya? Contohnya itu, kayak ini loh, aku lagi ngomong kan. Aku ngomong banyak kalimat dari tadi tanpa ada pergantian pembicara, pembicara, orang yang berbicara. Jadi misalnya itu, contohnya lah, aku hari ini belajar Pancasila. Terus selain itu, aku juga belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, jadi selain itu, aku juga belajar bahasa Indonesia ini adalah kalimat urutan di mana aku menyambungkan kalimatku yang pertama tadi yang aku belajar Pancasila, tapi nggak ada ganti orang gitu ya. Aku doang yang ngomong kayak gitu. Yang ketiga adalah kalimat jawaban. Nah, kalimat jawaban ini bedanya sama kalimat urutan adalah dia tuh dia tuh menyambungkan sebuah pembicaraan tapi pergantian pembicara. Jadi ini contohnya ya kayak percakapan, dialog gitu. Jadi ada dua orang yang ngomong, tapi mereka ini kan yang ngomong ini kan membentuk sebuah percakapan yang saling berbalas-balasan dan menyambung gitu. Jadi jadi contohnya tuh yang urutan itu adalah pidato satu arah gitu atau ceramah satu arah. Terus kalimat jawabannya adalah percakapan, dialog gitu. Itu contohnya apa ya? Terus selanjutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan konteks dan jawaban yang diberikan. Nah, ini dilihat dari jawabannya. Yang pertama adalah kalimat salam. Kalimat salam ini adalah kalimat yang digunakan pada suatu pertemuan atau perpisahan yang menimbulkan balasan berupa pengulangan kalimat tersebut. Contohnya yang kayak tadi, kayak selamat malam, kan kamu jawabnya selamat malam, atau aku bilang halo, halo gitu. Kan nggak mungkin kan
kan ini berupa pengulangan kalimat tersebut, kan nggak mungkin kan aku bilang selamat pagi, kamu jawabnya selamat malam, kecuali kita berada di belahan dunia yang berbeda gitu ya. Terus yang kedua adalah kalimat panggilan. Kalimat panggilan ini adalah kalimat pendek yang digunakan untuk mendapat perhatian yang menimbulkan jawaban yang beragam. Contohnya pertanyaan singkat. Nah ini contohnya tuh bayangin kamu lagi PTM. Jadi di samping di kelas kamu di kelas itu temenmu tuh di samping, kamu mau jawab, kamu mau mendapatkan atensi dia, bukan saper ya, tapi mendapatkan atensi dengan cara memanggil, misalnya nama teman kamu itu Mei gitu ya, Mei gitu, atau hey gitu ya. Nah terus Mei-nya jawab kalau misalnya kenal apa gitu, atau misalnya kalau pura-pura nggak kenal siapa ya gitu, nah kayak gitu. Itu umumnya pertanyaan singkat. Nah terus yang ketiga adalah kalimat seruan. Kalimat seruan ini adalah kalimat pendek yang biasanya memiliki intonasi tertentu dan timbul pada kejadian yang tidak terduga yang menimbulkan jawaban beragam atau tidak menuntut sama sekali. Jadi ini tuh kayak kalimat apa ya? Kalimat yang tanda seru, injeksi. Kalimat seruan. Jadi ya itu untuk menyuruh orang melakukan sebuah tindakan tertentu gitu. Terus yang selanjutnya adalah kalimat permohonan. Adalah kalimat yang menuntut responsi perbuatan selain daripada gerakan tangan yang biasa dilakukan untuk mengiringi salam dan panggilan. Jadi ya kalau kamu mau seseorang melakukan sesuatu, kamu minta tolong gitu ya, selain melakukan gerakan-gerakan tangan kayak misalnya tolong dong kayak gitu, nggak kelihatan ya, tolong dong kayak gitu, atau ya apapun yang kamu lakukan gitu. Nah tolong itulah kalimat permohonan, bisa tolong dong, bisakah kamu membantu aku gini, atau ya kalimat yang berupa permohonan gitu. Di sini selain daripada gerakan tangan itu yang aku masukkan itu ya gerakan tolong dong itu yang kayak gini gitu misalnya. Jadi kalimatnya. Oke, sampai sini ada yang masih nggak paham karena udah selesai klasifikasinya. Fokus nggak ngerti. Nah, ini yang kalau misalnya kalian nggak paham, boleh dibilang nomor berapa yang nggak paham, atau juga boleh semua nggak paham gitu. Ada yang masih nggak paham nggak? Masih kurang paham bagian yang tadi yang kalimat transformata apa Kak? Transformata. Oke. Transformata nanti dibahas lagi sih di transformasi. Jadi intinya itu kalimat transformasi itu adalah kalimat yang mengalami perubahan. Nah, lanjutnya nanti ada kok dibahas sabar-sabar. Selain itu ada yang lain? Aku masihnya telat. Boleh diulangi klasifikasi pertama. Ya, guys. Nah, jadi yang pertama adalah klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah dan jenis klausa. Jumlah dan jenis klausa. Ada 3, yaitu tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini, ingat aja, dia itu hanya berupa klausa bebas. Klausa bebas yang mana tadi adalah kalimat yang masih bisa dikembangkan. Dan tanpa klausa terikat. Misalnya Mbak Lisa belajar, Mbak Lisa makan, atau kamu belajar, atau kamu makan. Kok sama terus sih contohnya, atau gimana ya, kamu mendengarkan musik, kamu bernyanyi gitu. Jadi dia tuh cuman berisi unsur SP atau SPO, SP ya, jadi SP yang itu bisa kita kembangkan objeknya atau keterangannya. Nah, terus yang kedua adalah kalimat bersusun. Kalimat bersusun ini adalah kalimat yang terdiri dari, ingat, satu klausa dan minimal satu klausa bebas dan minimal satu klausa terikat. Jadi ini kayak kalimat yang sering kita lihat gitu. Mas Bulan latihan menyanyi sebelum perlombaan dimulai, yang SPOK, SPOPL, ya SPOK, SPPLK gitu. Itu adalah kalimat bersusun. Dan yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri dari beberapa klausa bebas. Dan ini bisa disebut sebagai kalimat majemuk setara.
Contohnya itu saya tidak akan menonton drama kecuali semua tugas saya sudah selesai, atau saya menonton TV sedangkan kakak saya membaca buku kayak gitu kan. Kan saya menonton TV ini, saya menonton itu kan klausa bebas yang pertama. Kakak membaca buku tadi. Kakak membaca itu klausa bebas yang kedua. Nah, tapi kalau kita gabungin itu kan adalah kalimat majemuk setara kan. Nah, jadi kalimat majemuk ini bisa dipadankan dengan kalimat majemuk setara. Setara ya, bukan bertingkat. Oke. Yang nomor 2 belum ya. Nomor 2 itu berdasarkan struktur internal klausa utama, ada 2. Yang pertama itu kalimat sempurna, yang kedua kalimat tidak sempurna. Ingat aja kalimat sempurna itu pasti punya klausa bebas. Jadi semua contoh yang aku taruh di klasifikasi pertama ini itu semua kalimat sempurna. Dia tuh punya subjek, dia punya predikat, dia punya objek, yang kedua punya keterangan. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa terikat, yang tidak bisa dikembangkan dan tidak bermakna gitu. Tidak hanya memiliki satu klausa terikat dan tidak memiliki unsur klausa sama sekali, atau tidak memiliki struktur klausa sama sekali. Contohnya itu yuk atau ke perpustakaan. Nah, biasanya kalimat tidak sempurna ini yang kita gunakan itu dalam percakapan yang kayak tadi ya. Kalau misalnya si A tadi contohnya A ngomong siapa yang cuci baju ini, terus B-nya ngomong mama. Tapi kan harusnya kalau misalnya kalimat sempurna itu kan yang mencuci baju itu adalah mama. Nah, kita ambil cuman apa ya, klausa terikatnya itu, atau kita delete, kita hapus. Jadi kalimat tidak sempurna mama, atau misalnya yang yuk ya, apa ya, kamu mau tidak ke taman yuk gitu, atau nanti kita kesini yuk, terus orang B-nya jawab yuk, atau kamu mau kemana, B-nya jawab ke perpustakaan kayak gitu. Kalau sempurnanya kan seharusnya nggak kayak gini ya, harus lebih panjang kayak gitu. Tapi kita hapus, tapi yang kita hapus ini ke perpustakaan yuk, ini kan udah menjawab pertanyaan dari si A tadi itu dan memiliki makna kayak gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Yang keenam, apa ya? Nah, yang keenam adalah kalimat berdasarkan kesederhanaan dan kelengkapan dasar. Yang pertama adalah kalimat transformata atau kalimat transformasi. Adalah kalimat yang tunggal dan sempurna. Jadi kalimat tunggal yang tadi klausalnya satu doang, dan sempurna yang yang punya SP. Nah, contohnya itu Kevin mempunyai sepatu baru. Ya udah, berarti kalimat formasi ini kalimat yang mempunyai SP, kalimat yang gabungan dari kalimat tunggal yang nomor 1 tadi dan kalimat sempurna yang nomor 2 tadi. Terus yang kalimat transformata atau kalimat transformasi ini intinya dia tuh kalimat yang mempunyai yang mengalami perubahan, di mana nanti lebih lengkapnya selanjutnya dibahas. Terus yang ketiga kalimat deformata. Nah, kalimat deformata ini sama aja sama kalimat tidak sempurna dan kalimat tunggal yang tidak sempurna gitu. Jadi contohnya tuh yuk mama atau tadi ke perpustakaan gitu. Pokoknya kalimat deformata ini atau kalimat tidak sempurna ini adalah terjadi dalam pembicaraan di mana kalimat tersebut tidak sempurna tapi tetap mempunyai makna dan menjawab pertanyaan dari yang melontarkan pertanyaan. Oke, semuanya pada bingung yang transformasi. Jadi ini lebih baik kita lanjut dulu deh. Karena selanjutnya nggak kalah seru dari ini. Karena selanjutnya adalah bab paling seru menurut aku. Apa ya? Oke. Yang ketiga, itu adalah kalimat inti kalimat, dan kalimat transformasi. Jangan lupa isi file ya teman-teman. Oke. Select guys. Select. Nah, kalimat inti dan inti kalimat.
Kalian pernah nggak sih mikir, aku dulu tuh pernah mikir kalau kalimat inti dan inti kalimat ini sama aja. Tapi ternyata zong guys, mereka ini berbeda. Ini kembar tapi tak sama gitu. Andil, pasti bahasanya itulah kan. Kembar tapi tak sama. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu kalimat inti itu gimana, biar tahu inti kalimat itu gimana. Jadi kalimat inti itu adalah kalimat yang berpola S dan P. Jadi itu cuma subjek dan predikat doang. Misalnya saya makan, saya minum, saya tidur, saya makan. Nah, itu SP doang kan. Nah, itu kalimat inti. Tapi kalau misalnya di soal-soal UTBK gitu, nanti tuh soalnya kan panjang. Nah, kamu disuruh cari kalimat intinya. Jadi kamu harus tahu dulu unsur dan polanya biar dapat SP doang. Terus selanjutnya intonasinya harus netral. Jadi intonasi netral ini maksudnya kalimat tersebut selalu diakhiri oleh tanda titik, bukan tanda seru, bukan tanda pertanyaan, tanda pertanyaan. Nah, terus ketiga, tidak berpola inversi. Inversi itu kan kebalikan. Jadi inversi dari pola SP itu PS. Jadi kalau misalnya ya kalimat berpola inversi, contohnya terjadi kecelakaan di desa nggak tahu, gitu kan? Nah, terjadi itu kan predikat, kecelakaan itu subjek. Nah, kalau pola SP-nya itu harusnya kecelakaan terjadi, inverse-nya terjadi kecelakaan, kayak gitu. Tapi nggak boleh, kalimat itu harus SP. Nah, yang keempat, sekaligus menjadi unsur inti kalimat. Gimana sih maksudnya? Maksudnya kita bahas ke inti kalimat. Inti kalimat itu polanya kan SPO. Nah, bedanya tuh sama kalimat inti, si inti kalimat, ingat ya, kalau inti itu duluan berarti punya O. Inti itu kan, ingat inti sebagai atom. Atom itu bulat. Bulat itu O. Berarti inti kalimat punya O. Gitu. Terus perbedaannya sama kalimat inti cuma SP, inti kalimat punya punya O, jadi SPO. Nah, kan sekaligus menjadi unsur inti kalimat yang kiri ya, yang di kalimat inti sekaligus menjadi inti kalimat, unsur inti kalimat, kan SP di kalimat inti ini kan juga SP di inti kalimat kalau dalam satu kalimat gitu. Jadi itulah artinya sekaligus menjadi unsur inti kalimat. Nah, selanjutnya di inti kalimat persyaratannya tidak berpola inversi sama kayak yang tadi, dan selanjutnya intonasinya harus netral, berarti harus diakhiri tanda titik gitu ya. Membedakannya nanti ngebahas soal. Nah, aku punya tips menemukan kalimat inti. Ini sih tips menemukan kalimat inti atau inti kalimat. Yang pertama itu abaikan keterangan. Keterangan itu nggak penting guys, karena kita cuma kalau misalnya kalimat inti kita cuma perlu SP, kalau misalnya inti kalimat kita perlunya SPO, nggak ada keterangan di situ, jadi baik keterangan gitu ya. Terus yang kedua, abaikan perluasan fungsi kalimat seperti konjungsi yang dan bahwa. Misalnya ya, anak yang berambut ikal yang memakai baju merah yang gitu, pokoknya diluasin tuh subjeknya panjang banget, menyanyi lagu bla bla bla. Nah, dari kalimat yang panjang itu kita abaikan aja yangnya tuh nggak perlu. Jadi subjeknya itu cuma anak itu. Jadi misalnya ditanya tuh kalimat inti berarti SP. Anak itu menyanyi. Nah, kalau misalnya inti kalimat anak itu menyanyi, pokoknya tadi apa? Lagu bla 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 gitu ya. Nah, jadi perluasan fungsi kalimat itu hapuskan aja guys. Oke. Yang ketiga adalah hilangkan kata bantu. Seperti harus, telah, dapat, akan, dan lain-lain. Oke, nanti implementasinya ada di soal. Yang keempat, ambil dari induk kalimat jika berupa kalimat majemuk bertingkat. Jadi misalnya ya, kalimat majemuk bertingkat, misalnya keterangannya nih duluan, keterangan panjang banget, habis itu koma, langsung lagi kalimat lagi. Kita harus tahu yang mana induk kalimat, yang mana anak kalimat. Kan kalau misalnya ya, di kalimat yang kayak aku sebutin tadi, kalau misalnya keterangannya panjang di depan, itu kan berarti dia tuh anak kalimat. Nah, kalian ambil aja setelah keterangannya itu. Jadi itu kita ambil berupa induk kalimatnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kalimat transformasi yang kalian tanya-tanya dari tadi. Kalimat transformasi ini intinya adalah kalimat yang mengalami perubahan bentuk. Tapi dibagi jadi 3. Yang pertama ini ada transformasi penambahan.
Kalimat transformasi penambahan ini adalah dengan menambahkan unsur kalimat SP, kayak misalnya kalimat inti kita tadi SP doang, dengan unsur lainnya, misalnya kita tambahin objek, kita tambahin pelengkap, kita tambahin keterangan, kita tambahin objek dan keterangan, atau pelengkap dan keterangan, gitu. Contohnya itu kalimat intinya misalnya Suno belajar. Kita transformasi nih menjadi Suno belajar matematika. Nah, itu SPO. Suno belajar di kelas, SPK. Suno belajar matematika di kelas, SPOK. Tuh. Jadi itu sudah bertransformasi dengan menambahkan unsur lainnya selain SP. Oke. Selanjutnya, nomor selanjutnya ada kalimat transformasi pengurangan. Gimana sih maksudnya itu? Jadi kita tuh mengurangi beberapa bagian dari bagian kata dari kalimat tersebut agar jadi kalimat yang lebih efektif kayak gitu. Contohnya itu Jack makan ramen dan Ethan makan ramen. Nah, itu kan mereka tuh kan sama-sama makan ramen dan kita bisa kita kurangin beberapa kata dalam kalimat ini jadi Jake dan Ethan makan ramen, lebih efektif. Oke, selanjutnya adalah transformasi penggantian. Contohnya, Jay ingin menjadi seorang artis, terus diikutin lagi. Jay belajar di luar negeri untuk mengembangkan kemampuannya. Kita transformasikan dengan penggantian menjadi Jay ingin menjadi seorang artis. Titik. Iya, Jay-nya kita ganti nih jadi iya. Dia belajar di luar negeri untuk mengembangkan kemampuannya. Gitu. Jadi yang pertama penambahan itu dengan menambahkan unsur lainnya selain SP, mengurangi beberapa kata untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Yang ketiga, penggantian mengganti satu atau beberapa unsur dari beberapa kata dari kalimat agar menjadi lebih efektif ya. Balik-balik ke kalimat efektif sih yang kedua sama tiga ini. Oke, kita ulangin yang kalimat inti ya. In case ada yang nggak paham. Intinya, kalimat inti cuman SP, inti kalimat ditambahin O jadi SPO. Dua-duanya itu berupa kalimat yang diakhiri tanda titik, nggak boleh inversi, nggak boleh dipindah-pindah gitu. Berarti harus SP ya, SP aja, SPO aja gitu. Nah, kalimat inti ini bisa sekaligus inti. Unsur dari SP kalimat inti bisa menjadi unsur dari inti kalimat. Karena dalam satu kalimat SP-nya itu kan nggak bisa dua. Jadi kalau misalnya cara aku lihat chat, kalimat inti dan inti kalimatnya itu SP-nya itu bisa sama. Gitu. Transformasi pengurangan kurang lebih kayak materi kalimat bisa. Jadi transformasi pengurangan dan penggantian itu ya balik-balik ke untuk memenuhi kaidah kalimat efektif yang 4 ya kalau nggak salah. 4 kan yang kemarin belajar. Oke, like lagi laptopnya. Sorry ya guys. Ini tips-tipsnya. Abaikan keterangan, abaikan perluasan, abaikan kata bantu, ambil induk kalimat. Transformasi udah tadi diulangin. Nah, udah siap materi kita udah selesai. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita ngebahas soal kita punya 47 menit lagi. Guys, ada yang mau tanya? Dari materi kita tadi, kalau kalimat inti bisa kita temukan di paragraf tertentu atau fokus di option jawaban aja. Kalau dalam soalnya kita fokus di option jawaban aja karena kan jawabannya di option itu. Ya di setiap kalimat ya punya kalimat inti, punya SP. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjain soal, kita lihat kalimat mana yang dia tuju, misalnya kalau misalnya dalam paragraf panjang kan soalnya itu biasanya pada kalimat ini, misalnya ya kalimat ketiga paragraf ke ini, apakah inti kalimat dari kalimat ke segini di paragraf ke sini gitu. Nah kita berfokus pada apa yang diminta soal aja gitu. Ada yang lain? Sebelum kita latihan soal, karena aku nggak punya kuis, jadi kita latihan soal aja, guys. Kita boleh ke slide transformasi penambahan nggak? Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ada lagi? Ada ya. Semangat guys. Masih Kak. Oke, ada lagi nih biar kita latihan soal. Latihan soalnya FYI. Aku ambil dari gimana ya? Nggak jadi deh, nggak aku spill. Oke, kita latihan soal. Keren dulu. Makasih. Asik ngebasuh. Ya dong. Oke. Kita ngebasuh. Oke. Nah, ini nih soal pertama. Kalian boleh chat. Tapi ya kalian boleh chat di jawaban di chat. Nah, aku izin ganti device dulu biar bisa coret-coret ya, guys. Kalian cari dulu jawabannya. Oke, aku izin share screen lagi ya, guys. Oke. Aku lihat chat dulu deh. Apa jawabannya, guys? D, perjawab D. Oke, ada yang lain nggak? Oke, ada yang jawab A. Apa gini? A. A. Oke. Kelvin ngegas deh kayaknya. Dia tuh semangat banget, guys. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah A. Kenapa? Oke, kita bahas. Ini, harusnya nggak jawaban dulu ya. Ya udah deh. Kalian pretend nggak dengar jawabannya dulu. Jadi mereka ini kan S. Bekerja ini kan P. Dengan rajin ini K. Tapi misalnya kalian nggak tahu dulu ya jawabannya A. Kita bahas dulu yang D. Kondisi pariwisata Lombok. Ini S. Tetap menggembirakan adalah predikat kata sifat yang tadi. Terus, yang C ini, pihaknya S. Menerima P. Pembatalan 200 calon wisatawan. Oh, mereka S. Tunggu dulu ya. Mengajukan P. Pembatalan itu, 2 hari lalu K. Perlu dikaji lebih mendalam K.
faktor-faktor. P, faktor-faktor Where you yang factor? oh my gosh, gain. Sorry guys. Ini host Nia boleh nggak? Udah di-kick ya? Oke. Ini siapa namanya, maaf. Nggak tahu. Ntar deh kalau muncul lagi. Bapak-bapak tunjukkan pesonamu, bapak-bapak. Emangnya maaf ya guys, dari tadi yang meresahkan, kita juga panik. Jadi maaf guys, ikutin aja selama. Ini namanya nih Brian O'Neill. Mr. Brian O'Neill. So sorry but we should kick you. Udah ganti nama lagi. Oh. Iya nggak sih? Udah deh. Kalau dia ngomong langsung kick aja. Oke, lanjut ya. Oke, jadi jawabannya benar adalah SPK. Yeay. Oke, lanjut. Nah, ini jawabannya apa nih? Oke, lanjut. Ya guys, yang sudah tahu boleh langsung di komen di kolom chat. Oke, karena kita mau kejar waktu, kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau udah ada yang tahu, boleh langsung di komen aja ya. Kita lihat. Apakah mari kita lihat. Ini tanya pola kalimat yang sama. Berarti kita harus tahu dulu pola kalimatnya ya. Berarti mangga gedong gincu adalah S. Kok jelek banget sih. Adalah, yaudah deh. Adalah S. Mengeluarkan P. Aroma yang sangat harum. Adalah objek yang diperluas. Nah, yang A nih, lahan-lahannya yang kurang produktif adalah S, dimanfaatkan. Adalah P, sebagai perkebunan warga adalah keterangan. Negara-negara adalah S. Tujuan sorry. Negara-negara tujuan ekspor mangga gedong gincu. S adalah predikat definitif. Jepang, Eropa, dan Timur Tengah. Wow. Populasi pohon mangga di Indramayu nih sama nih. S. P sifat. Setiap kios S menjajakan. P mangga gedong gincu berwarna hijau. Oh. Aroma mangga gedong gincu. S tercium. P pada jarak keterangan. Yang SPO mana? Ada yang benar nggak? Ada yang benar. Oke, lanjut. Nih, sambil dibaca, aku nunggu 1 menit. Langsung aku bahas ya. Oke, kalau udah ada yang jawab, kita bahas sambil tunggu. Apa yang diminta? Induk kalimat dari kalimat di atas berpola sama dengan. Induk kalimatnya yang mana? Sambil menikmati salak pondoh yang rasanya ditanggung manis. Nah, itu keterangan. Sambil menikmati, ini adalah keterangan. Atau anak kalimat. Para wisatawan S sekaligus dapat menikmati P. Pemandangan alam O. Berarti kita cari yang SPO. Suplemen mahasiswa P. Iya. Selamat
S. Menulis. P. Laporan. O. Uangnya 1.000. Uangnya 1.000 ini apa sih? S. Uangnya 1.000 S. Gino menangis. S. P. Uangnya di bank. S. K. Berarti B. Oke. Banyak yang benar. Lanjut. Cepet banget guys. Kalau kecepatan bilang ya. Oke, aku nunggu ada yang jawab, baru dibahas. Oke, apa yang diminta? Merupakan bentuk luas dari kalimat tadi pagi ayah memanggil Rizka, anak tetangga sebelah dengan suara keras. Tadi pagi adalah keterangan ayah S memanggil P. Oh, ini adalah perluasan dari O. Berarti kalau misalnya ditanya merupakan bentuk luas ini, itu tuh ditanya inti kalimat atau yang mempunyai unsur SPO. Nah, SPO-nya di sini apa? Nih. SPO-nya adalah ayah memanggil Rizka. Berarti jawabannya yang di. Oke, banyak yang benar. Lanjut. Nomor 5. Oke, kita bahas ya. Apa nih yang diminta? Diminta. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat yang mirip yang tadi nih. Kalimatnya apa? Bengkalis, sebuah kabupaten di Riau. Bengkalis, sebuah kabupaten di Riau yang sebagian wilayahnya di Riau, daratan, dan sebagai lainnya di kepulauan. Yes. Ternyata memiliki potensi alam. O yang diperluas. SPO, Bengkalis, memiliki potensi alam. D. Oke, banyak yang benar. Lanjut. Keren-keren nih, udah masuk semua nih materinya, udah bisa pada jawab. Ya enggak, Kak? Ya dong. Ini pasti gara-gara di apa ini? Ketemu sama Kania 3 kali berturut-turut. Ketemu sama Kak Caca, ketemu sama Kak Laura, sama Kak Vivi. Hai guys, dijawab. BTW bulan November datang ya guys, soalnya kita mau farewell party. Kita bakal farewell party guys. Enggak bercanda. Kita terakhir ngajar bulan November guys. Jadi jangan lupa ya datang ke kelas Basindo, ada 5 kali lagi di November. Iya guys, jadi bulan November kita masing-masing semua mentor Basindo terakhir ngajar. Minggu depan aku jadi datang ya guys. Oke, kita jawab. Kalimat-kalimat berikut dapat dibuat bentuk pasif kecuali. Kalau misalnya bentuk pasif itu kan punya O atau predikatnya itu berupa verba aktif. Ya, biar kita bisa pasifkan berarti dia harus aktif dulu dong. Nah, kita lihat aja nih dari predikatnya. Ini aktif, ini aktif, ini aktif. Banyak menyerap aktif. Ini nih, walaupun dia jangan terkecoh dengan merupakan imbuhan, itu bukan imbuhan, enggak kan? Tapi dia itu adalah kata kerja definitif yang kayak tadi. Berarti ini kan sektor pertanian, ini kan subjek, ini kan predikat. Sumber pencarian utama yang kayak tadi aku bilang itu adalah pelengkap. Nah, pelengkap tidak bisa dipasifkan. Berarti jawabannya ini. Oke. Oke, lanjut. Kak, ini live streamnya di-upload ke YT. Biasanya iya sih. Oke guys, lanjut nomor 7. Ingat ya guys, apa
Perhatiin soalnya. Dia minta kalimat inti atau dia minta inti kalimat? Oke, kalau udah banyak yang jawab, udah bahasa aja. Dia kan mintanya inti kalimat. Nah, aku tadi bilang kalau inti itu ingat aja inti atom. Atom itu bentuknya inti atom bulat. Makanya inti atom itu bulat. Bulat itu kayak berarti dia perlu berarti polanya tuh SPO. Satu-satunya yang mempunyai SPO di sini adalah benar guys. Benar. Jadi kita bahas lagi kalau kalimat itu jelek banget merah. Kalimat inti itu SP doang. Inti kalimat SPO. Nah, ini diingat. Oke? Oke. Lanjut. Udah banyak jawab nih, D. Apakah D, apakah A, apakah D, apakah C, ada lagi A. Lumayan bervariasi ya yang ini jawabannya. Antara C, D, A. B sama E diasingkan. Ada D nih. Emang dari tadi ada D. B sama E ya. Oke, kita bahas. Yang ditanya itu kalimat inti. Kalimat inti berarti kalimat inti adalah SP. Karena bukan inti kalimat, bukan inti atom. Kok aku jadi ingatnya itu sih. Oke, jadi dia perlu SP. Pembangunan yang menyangkut semua aspek manusia adalah S. Harus dilakukan secara merata dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan. Harus dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Harus dilakukan secara merata dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. C. Jadi jawabannya adalah pembangunan harus dilakukan. Benar. SP aja kan, Kak? Subjek predikat. Ya. Oke. Lanjut ya. 9. Itu yang C-nya di sebelah B ya, aku lupa pindahin. Lupa enter. B, sampingnya C, bawahnya D. 9. Kalimat antrean. Ini belum ada yang jawab ya? C, B, 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 B. Ada lagi? Ada yang jawab lain? Oke, kita bahas. Antrean kendaraan adalah subjek. Peran baru dapat diatasi adalah predikat, dapat diatasi. Setelah petugas DLLAJ dan masyarakat setempat, setelah itu kan konjungsi nggak sih? Petugas DLLAJ dan masyarakat setempat membantu membersihkan jalan dan mengatur kendaraan adalah keterangan. Nah, ini minta kalimat inti. Berarti kalimat inti adalah apa ya tadi? SP. Berarti yang hanya berupa SP di sini adalah yang B. Kenapa? Karena antrean kendaraan baru di sini S. Antrean kendaraan, sorry. Antrean kendaraan S. P. Antrean kendaraan S diatasi P. Antrean kendaraan S. P.
tugas DLJ dan masyarakat setempat membantu bersihkan jalan. Nah, ini tuh bagian dari sini. Berarti jawabannya yang B. Yang jawab C kenapa? Oke. Jadi kan dia mintakan kalimat inti. Berarti kalimat inti cuman punya unsur subjek dan predikat. Dia nggak perlu keterangan, dia nggak perlu objek, yang nggak perlu lengkap. Jadi yang cuman berpola SP di sini hanya yang B. Oke? Setuju? Setuju, Kak. Soal terakhir. Oke, smart guys. FYI lagi, ini adalah soal interview. Ini adalah soal interview aku pas open recruitment. Ya enggak, guys, kakak-kakak. Iya, benar-benar. Thanks to this question, aku bisa masuk. Hai guys, saya jawabannya apa guys? Jangan lupa yang tadi tipsnya, abaikan keterangan, abaikan perluasan, abaikan kata bantu, sama ambil induk kalimat. Keterangan, abaikan keterangan, perluasan, kata bantu, ambil induk kalimat. Ada yang jawab D, ada yang jawab D juga. D, kebanyakan D. Oke, saya bahas. Sepertinya apakah benar Mari kita lihat. Mari kita coba. Untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang umumnya adalah keluarga. Panjang banget, Ceng. Nah, ini kan untuk itu konjungsi kan. Konjungsi, jadi dia itu adalah keterangan. Ngapain ditulis? Penduduk setempat adalah S. Membangun dan menyewakan adalah predikat. Puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu ataupun dia adalah objek yang diperluas. Ini kalimat adalah SPO. Di atas. Nah, kita apain dulu ya? Kita bahas dulu. Yang A. Untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang umumnya adalah keluarga nih, surat aja deh, ini keterangan. Kan tadi abaikan keterangan. Baik, keterangan yang B. Penduduk setempat, S. Membangun dan menyewakan, P. Puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu berata pembiak. Oh, nah ini kok SPO guys. Kita lihat dulu, sabar. Untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang umumnya adalah keluarga K. Penduduk setempat S. Membangun dan menyewakan adalah P. Udah deh ini salah karena ada K-nya. Udah deh ini salah karena ada K-nya. Menyewakan puluhan penginapan sederhana. Oh, tapi salah ya karena ada K. Penduduk setempat P, S. Membangun dan menyewakan P, puluhan penginapan sederhana. Tunggu, oh ya benar. Oh, para wisatawan S menyewa P, penginapan sederhana. Oh, nah ini yang SPO ada B, ini kita coret B yang tadi. Ada B, C, dan E. Yang benar adalah D. Kok dia aku coret? Sorry. Kita coret yang C dan A. Ada B, D, dan E. Yang benar adalah D. Kenapa? Yang B, tadi yang poin kedua, abaikan perluasan. Nah, ini ada kata yang di sini, guys. Udah hapus coret. Nah, sisa yang D sama E. Mana sih yang benar? Kan dua-duanya SPO. Tapi kita lihat nih, subjek di kalimatnya kan penduduk setempat, bukan para wisatawan. Nah, jadi ini tuh salah. Jadi jawabannya yang D. Oke, good job guys. Ada yang benar semua nggak? Sebelum kita tutup. Ada yang benar semua? Atau salah satu, salah dua? Tunjukkan pesonamu, kawan. Kalian pada benar berapa nih? Atau salahnya aja deh. Pada salah berapa? Ada yang ngitung? Ini keren. Salah satu. Yang pin si rajin, paling rajin. Yang lain juga keren. Yang ngitung, apa nggak apa-apa nggak ngitung. Aku juga nggak ngitung benar berapa kok pas UTBK. Salah dua, keren banget. Aku lupa, nggak apa-apa. Lupa, kayaknya salah satu keren.
Jadi kayaknya sih aman lah ya inti kalimat kalau di UTBK dan SIMAT, aman lah ya, aman. Harus aman. Oke. Aku stop share. Bye-bye guys. Bye-bye. Stop share. By the way, Kak, ini paling sering keluar nggak sih selain kalimat efektif juga? Iya benar. Pokoknya kalimat efektif, kalimat inti atau inti kalimat. Jangan tertukar ya kalimat inti atau inti kalimatnya. Itu paling banyak, baik itu di UTBK atau SIMAK. Betul. Jadi kalian harus benar-benar paham ya, guys. Tonton lagi kalau perlu recordingnya. Nanti bakal di-upload di Drive sama YouTube. Jadi tenang aja, guys. Jangan lupa tipsnya. Ada 4. 4. Oke. Karena 20 menit lagi bakal ada bahasa harian bahasa Inggris. Gimana nih, mau di-close atau gimana? Pasti ada yang mau nanya mungkin ya, sama isi eval tuh. Oh ya, isi eval ya guys, jangan lupa, jangan klik dulu. Jangan lupa isi eval. Dan selanjutnya, kembalikan ke kaca cadangkannya. Terima kasih guys. Keren kan hari ini, aku paling suka materinya hari ini. Iya, materinya seru banget. Tapi tadi ada insiden ya guys, maaf banget sekali lagi. Kita juga kaget karena baru pertama kali nemu yang kayak gitu. Tapi guys, ini pelajaran juga sih, soalnya orang-orang kayak gitu tuh malah seneng kalau dikasih panggung. Mereka tuh kayak kurang perhatian gitu lah guys, biasa. Jadi kalau ada yang kayak gitu, nggak usah diperhatiin gitu, cuekin aja. Nggak usah direspon yang gimana-gimana. Gimana rasanya belajar sama kami hari ini? Ada yang mau nyampein nggak pesan-pesan? Kayak Boleh udah tuh. mau farewell kerja. Ini Caca. Asik para Kak kelas hari ini. Makasih banyak ilmunya ya Kak. Jangan dulu. Oke, Tifa. Paham banget. Terima kasih banyak Kak. Keren-keren kalian. Guys, kalau udah isi link eval, boleh deh. Dan nggak ada yang ditanya lagi. Makasih ya guys, makasih ya teman-teman buat. Iya, makasih semuanya. Ya, jangan lupa minggu depan datang. Misalnya hari ini kita ada salah kata atau salah apapun, mohon dimaafkannya. Iya, maaf ya guys. Semangat semua. Semangat semuanya. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa habis ini ada Inggris sih. Belum berakhir pekan deh. Semangat Makasih. Iya, makasih. Kebetulan banget hari ini aku udah selesai UTS, guys. Semangat. Akhirnya udah selesai ya sih. Enak banget. Aku masih ujian minggu depan. Semangat anak FK, calon dokter aku. Oke. Terima kasih, guys. Ya, aku end aja kali ya. Bye-bye. Bye-bye. Makasih ya, guys, semuanya. Makasih, Caca. Makasih, Mei. Keren banget. Makasih semuanya.